Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafi'i, NIM 210220238, tempat tugas SDN Jelapat Baru, Kecamatan Tamban, Kabupaten Beritukuala. Saya adalah mahasiswa PPG PAI angkatan kedua di LPTK Araniri, Banda Aceh. Saya akan memenuhi syarat UKIN untuk membuat video pembelajaran. Ini adalah tanda bahwa saya dinyatakan lulus untuk mengikuti UKIN. Ini adalah kartunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga selalu sehat walafiat sehingga kita selalu mudah di dalam menuntut ilmu. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama membaca doa yang dipimpin oleh salah seorang temanmu. Ya, silakan kepada temannya yang memimpin baca doa. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu Bapak ingin bertanya, apakah kalian bisa menyebutkan nama-nama nabi yang wajib kita ketahui? Nabi Muhammad, apa lagi? Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi siapa lagi? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ada lagi? Nabi Ayub. Benar. Benar anak-anakku sekalian, bisa menyebutkan di antara nama-nama nabi yang wajib kita ketahui. Berapa jumlah nabi yang wajib kita ketahui? 25. Ada berapa? 25. Sekarang kita akan belajar tentang kisah Nabi Ayub. Sini akan Bapak bacakan PPT yang akan kita pelajari pada pagi ini. Yang pertama, merangkai kebenaran kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam dengan benar. Kedua, menghubungkan sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam dengan benar. 3. Menyebutkan silsilah keturunan Nabi Ayub alaihissalam dengan benar. 4. Menjelaskan keadaan harta Nabi Ayub alaihissalam sebelum ditimpa ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan benar. 6. Menguraikan ujian yang diterima Nabi Ayub alaihissalam dengan benar. 7. Menyebutkan sikap Nabi Ayub alaihissalam ketika mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan benar. 8. Menjelaskan pelajaran yang dapat diambil dari kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam dengan benar. 9. Mengungkapkan 4 sifat terpuji Nabi Ayub alaihissalam dengan benar, menceritakan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam dengan benar. Yang terakhir menceritakan 4 sifat terpuji Nabi Ayub alaihissalam dengan benar. Yang pertama, kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Nah anak-anak,
Nabi Ayub alaihissalam itu adalah keturunan dari Nabi Isa alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ayub itu adalah seorang nabi yang sangat kaya raya. Selain kaya raya, Nabi Ayub itu orangnya dikenal orang sangat sabar dan suka menolong orang, baik itu orang miskin, baik itu orang biasa. Nabi Ayub menolong mereka dengan ikhlas, baik menggunakan harta, menggunakan tenaga, menggunakan pikiran. Apa-apa kekayaan Nabi Ayub itu? Di antaranya harta yang banyak, binatang ternak yang banyak, berisi lahan yang banyak, mempunyai lahan yang banyak. Tetapi Nabi Ayub itu tidak sombong. Bahkan beliau selalu bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub pernah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah diuji oleh Allah kesabaran Nabi Ayub, yaitu hartanya sedikit demi sedikit berkurang, sehingga Nabi Ayub itu jatuh miskin. Tetapi walaupun Nabi Ayub miskin, beliau tidak meminta-minta kepada orang lain atau mengemis kepada orang lain. Nabi Ayub tetap bersyukur dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Bahkan Nabi Ayub dalam keadaan miskin masih tetap memberikan hartanya kepada orang yang memerlukan. Kecewakah Nabi Ayub dengan hilangnya hartanya yang banyak itu? Tidak. Mengapa? Karena Nabi Ayub sadar, karena Nabi Ayub mengetahui bahwa semua harta itu datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ketika kita lahir tidak membawa apa-apa, dan kembali pun juga tidak membawa apa-apa. Adakah yang bertanya? Saya kak mengapa Nabi Ayub diuji? Iya, bagus sekali pertanyaan dari teman kalian. Mengapa Nabi Ayub diuji? Nabi Ayub orangnya sudah soleh, selalu taat kepada Allah, dermawan, suka menolong, suka membantu kepada orang lain. Mengapa Nabi Ayub masih diuji Allah? Nah, karena Allah ingin menaikkan derajat Nabi Ayub kepada yang lebih mulia atau kepada derajat yang lebih tinggi. Bisa dipahami? Iya. Syaitan dengan berbagai macam menggoda Nabi Ayub. Tetapi dengan cara apapun syaitan menggoda, membujuk Nabi Ayub. Nabi Ayub sedikit pun tidak tergoda dengan bujuk rayu syaitan. Baik ketika kaya diuji oleh syaitan, dirayu oleh syaitan. Baik ketika miskin dirayu, dibujuk oleh syaitan untuk melakukan perbuatan yang tidak benar. Tetapi Nabi Ayub tidak menghiraukan, bahkan tidak terpengaruh dengan bujuk rayuan syaitan. Nabi Ayub selalu taat dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan ketika Nabi Ayub jatuh miskin, selalu ia bersedekah kepada orang yang memerlukan. Karena Nabi Ayub yakin, percaya kepada orang miskin yang bersedekah itu lebih mulia daripada orang kaya yang pelit, orang kaya yang tidak mau bersedekah, atau orang kaya yang tidak mau menolong orang lain. Nabi Ayub kemudian diuji Allah kembali dengan diberikan berupa penyakit kulit, bisul, panas, dan gatal, sehingga orang-orang menjauhi beliau. Nabi Ayub dijauhi oleh orang kampung karena mendapat ujian dari Allah berupa penyakit. Apakah Nabi Ayub sedih? Tidak. Karena Nabi Ayub selalu sabar dan selalu bersyukur kepada Allah, sehingga beliau tenang-tenang saja. Bahkan beliau diasingkan ke tempat yang jauh. Kenapa? Karena orang-orang kampung itu takut apabila dekat dengan Nabi Ayub akan tertular oleh penyakit tersebut. Ada yang bertanya? Pak, saya bertanya, apa arti sabar? Apa arti sabar? Sabar itu adalah sikap menahan emosi dan keinginan. Bapak ulang, sabar adalah sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Contoh dari sabar itu sudah kita dengar bersama-sama tadi penjelasan Pak Guru, bahwa Nabi Ayub itu diberikan berbagai macam cobaan, seperti hartanya berkurang-kurang, asalnya kaya menjadi miskin, tetapi Nabi Ayub tetap sabar. Binatang ternaknya yang matian juga Nabi Ayub sabar. Selanjutnya, setelah itu Nabi Ayub diuji kembali oleh Allah, putra-putrinya meninggal. Sekalipun musibah silih berganti, tetapi tidak membuat dirinya lupa beribadah dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah Nabi Ayub ini dapat kita ambil bermacam-macam suri tauladan atau pelajaran yang baik untuk kita lakukan sebagai manusia yang menjadi baik, atau supaya menambahkan diri kita menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah silih berganti cobaan yang diberikan Allah, Nabi Ayub pun berdoa, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar penyakitnya itu sembuh. Doa Nabi Ayub alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya, Quran surah Al-Anbiya nomor 21 ayat 82. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahluhu. Artinya, maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Setelah Nabi Ayub berdoa,
doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, kalau kita menginginkan sesuatu, kita harus meminta kepada Allah. Sesudah sholat, kita panjatkan doa memohon, meminta kepada Allah agar keinginan kita menjadi terkabul. Dengan setelah berdoa, lalu kita berikhtiar, yaitu melaksanakan usaha semampu kita supaya mendapatkan apa yang kita inginkan. Ada yang bertanya? Apa? Coba diulang sekali lagi. Apa arti dermawan? Dermawan itu ialah suka memberikan sesuatu kepada orang lain berupa harta benda, berupa makanan, ya. Nah, dengan apa memberikan? Dengan niat yang ikhlas semata-mata mengharap mencari ridha Allah. Itulah orang yang dermawan. Di sini ada disebutkan sifat yang terpuji Nabi Ayub alaihissalam. Di antaranya ialah sabar. Sabar tadi sudah Bapak jelaskan. Nah, itu adalah sifat Nabi Ayub. Maka kita pun harus meniru, mencontoh sifat Nabi Ayub, yaitu sabar. Sabar di mana? Sabar di dalam mengajar. Kalau kalian masih sekolah, sabar dalam mengerjakan tugas PR dari Pak Guru, ya. Kemudian sabar di dalam menuntut ilmu. Terus yang kedua, sifat terpuji Nabi Ayub yaitu dermawan dan suka menolong. Dermawan tadi sudah Bapak jelaskan, suka memberikan sesuatu kepada orang lain dan suka menolong. Yang ketiga, tidak sombong. Nah, ini juga patut kita tiru, patut kita contoh. Walaupun Nabi Ayub itu kaya raya, tetapi Nabi Ayub tidak sombong. Orang yang tidak sombong itu akan disayang oleh Allah. Nah, Nabi Ayub tidak sombong walaupun kaya. Yang keempat, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub selalu bersyukur kepada Allah, baik dalam keadaan kaya ataupun dalam keadaan miskin. Nabi Ayub selalu bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kelima, Nabi Ayub selalu taat beribadah kepada Allah, walaupun dalam keadaan sehat, walaupun dalam keadaan sakit, walaupun dalam keadaan kaya, walaupun dalam keadaan miskin, walaupun dalam keadaan senang dan susah. Nabi Ayub itu selalu melaksanakan perintah Allah, yaitu beribadah kepada Allah. Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. 1. Selalu bersyukur dan taat kepada Allah dikala kaya maupun miskin. 2. Sabar dan tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan. 3. Selalu berserah diri dan berdoa kepada Allah semata. 4. Menepati janji atau sumpah yang pernah diucapkan meskipun berat. Yang kelima, ikhlas dalam menghadapi kehilangan, karena sesungguhnya semua adalah milik Allah. Apakah anak-anak sudah mengerti? Mengerti. Kalau sudah mengerti, Bapak ingin membagikan tugas kelompok kepada kalian. Kalian kerjakan, kalian diskusikan bersama-sama tugas kelompok yang Bapak berikan.
Anak-anak, ini sudah saya bagikan tugas kelompok kalian masing-masing, maka silahkan kerjakan tugas yang Bapak berikan. Apabila anak-anak tidak mengerti dengan tugas yang Bapak berikan, boleh bertanya kepada Bapak. Apakah anak-anak sudah selesai? Ada yang belum? Ya, ada yang belum. Kalau yang sudah, silakan koreksi kembali jawaban kalian. Sementara kita menunggu teman kita yang belum selesai mengerjakan tugasnya. Sudah selesai semua? Kalau sudah, kita akan mempresentasikan hasil kelompok kalian ke depan. Kami mintakan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, sila kelompok 4. Sebutkan 4 sikap dalam uji Nabi Ayub. 1. Sabar. 2. Dermawan dan suka menolong. 3. Tidak sombong walaupun kaya. 4. Selalu bersyukur kepada Allah. 5. Taat beribadah kepada Allah. Apa benar anak-anak? Nah, kalau benar, kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 4. Sekarang kami minta kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman-teman. Sebutkan cobaan dan ujian dihadapi oleh Nabi Ayub As. Nabi Ayub As pernah mendapatkan ujian dari Allah, hartanya yang banyak hari demi hari berkurang hingga ia jatuh miskin. Nabi Ayub As juga diuji dengan penyakit kulit sehingga orang-orang menjauhinya, bahkan mereka membuang Nabi Ayub As ke padang pasir yang jauh dari keramaian penduduk karena takut tertular penyakit. Setelah itu putri-putrinya meninggal dunia. Sebutkan cobaan dan ujian dihadapi oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub pernah mendapatkan ujian dari Allah, hartanya yang banyak hari demi hari berkurang sehingga ia jatuh miskin. Nabi Ayub juga diuji dengan penyakit kulit sehingga orang-orang menjauhinya, bahkan mereka membuang Nabi Ayub ke padang pasir yang jauh dari keramaian penduduk karena takut tertular penyakit. Setelah itu putri-putrinya meninggal dunia. Anak-anak, apakah benar jawaban dari kelompok 3? Benar. Kalau benar, kita beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Ya, silakan duduk kembali ke tempatnya. Sekarang kami minta kepada kelompok Sekarang Bapak minta kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman-temannya. Di mana para
suka menolong. Benar, teman-teman? Kalau benar, kita beri tepuk tangan. Sekarang kami persilakan kelompok 1 atau yang mewakilinya untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman-teman. Jelaskan silsilah keturunan Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah keturunan Nabi Ishaq bin Ibrahim. Benar, anak? Benar. Beri tepuk tangan kepada kelompok. Nah, anak-anak, kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan baik. Kemudian Bapak minta kepada kalian untuk mengumpulkan hasil diskusinya. Kumpulkan hasil kerja kelompoknya. Anak-anak, setelah tadi kalian mengerjakan tugas kelompok bersama kelompok kalian, sekarang Bapak akan membagikan tugas individu kepada kalian masing-masing. Silakan kerjakan masing-masing. Sudah dapat semua? Silahkan kerjakan. Anak-anak, itu tugas individu sudah Bapak bagikan. Maka jangan lupa untuk menulis nama, kelas, dan tanggalnya. Apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kita tunggu dulu sebentar temannya yang belum selesai mengerjakan tugasnya. Sudah semua? Kalau kalian selesai, silahkan kumpul tugas kalian kepada ketua dan ketuanya mengumpulkan ke tempat Bapak. Anak-anak, Bapak meminta kepada salah seorang dari kalian untuk menceritakan sekilas tentang kisah Nabi Ayub. Persilahkan kepada yang mau maju ke depan. Nabi Ayub adalah keturunan Nabi Ishaq bin Ibrahim. Beliau adalah nabi yang kaya raya. Ia selalu
Ya, baik sekali cerita yang diberikan oleh tamanmu ini. Kita beri tepuk tangan kepada taman kita ini yang sudah menceritakan tentang kisah tanah air. Anak-anak, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak akan menyimpulkan beberapa hikmah yang dapat kita petik dari pembelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Ayub. Yang pertama, hendaknya kita selalu sabar ketika ditimpa musibah. Yang kedua, jangan lupa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikannya. Yang ketiga, senantiasa berdoa dan berikhtiar untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Selalu berserah diri dan berdoa kepada Allah semata. Nah, demikianlah hikmah yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan pagi ini. Marilah kita akhiri pembelajaran pagi ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.